Ayahku adalah dewa perang. Bab 765. Mereka telah meminta bantuan kepada beberapa teman untuk melihat apakah mereka dapat membeli rumah di Yunhai Tiansu. Kemudian, Ning Caishan menelepon Su Yufeng. Dia memperkenalkan identitasnya dan menemuinya di gedung kantornya. Mereka berdua pergi ke sana bersama-sama dan melihat Ning Caishan membuka perusahaan di gedung perkantoran yang mewah, jadi mereka setengah mempercayainya. Selain itu, semua yang dia katakan jelas dan logis, dan dia juga menunjukkan berbagai dokumen untuk membuktikan pengembangan real estate mana yang melibatkan perusahaan real estate miliknya, termasuk Yunhai Tiansu. Selain itu, Ning Caishan benar-benar membawanya ke sini. Saya percaya sepenuhnya dan mengeluarkan lebih dari 30 juta yuan. Keduanya menelepon dan bertanya kepada banyak teman. Teman-teman ini semua membicarakan keinginan untuk membeli Yunhai Tiansu, tetapi tidak ada yang tahu Ning Caishan. Banyak orang juga setuju untuk membantu penyelidikan, dan mereka semua memastikan bahwa tidak ada Ning Caishan di kota Yunhai, dan tidak ada perusahaan real estate Caishan. Gedung kantor yang dikunjungi Shenrong dan Su Yufeng bukan milik Ning Caishan sama sekali. Tidak ada perusahaan real estate Caishan di dalamnya. Hal ini membuat kedua tetua itu merasa semakin kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang. Mereka masih menyimpan sedikit keberuntungan dan buru-buru pergi untuk melihat lebih dekat ke gedung kantor. Kapten keamanan tidak menghentikan mereka, karena anak buahnya mencari kemana-mana dan tidak menemukan apapun yang hilang di dalam villa. Kepala keamanan juga mengantar mereka ke markas besar Tiansu dan mengkonfirmasi dengan meja depan dan staf bahwa Zhuo Yunduan tidak ada di sana. Belum lagi wakil presiden, bahkan pencuci toilet pun tidak bermarga Zhuo. Dua orang tua akan lumpuh. Di gerbang, kepala keamanan memandang kedua lelaki tua pucat itu dengan simpati, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah tertipu. Kamu pasti tertipu. Otak orang tua zaman sekarang terlalu sederhana. Bagaimana ini bisa lebih sederhana daripada otak gadis yang baru saja memasuki masyarakat?" Setelah beberapa saat mengucapkan kata-kata manis dan manis, saya meminta Anda untuk mengeluarkan lebih dari 30 juta. Orang kaya. Pada akhirnya, itu adalah setengah simpati dan setengah sombong. Su Yufeng dan Shenrong begitu tersesat sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan kapten keamanan. Mereka segera memanggil mobil dan berlari ke gedung perkantoran. Pada akhirnya, mereka benar-benar tidak menemukan perusahaan real estate Caishan, dan tentu saja mereka tidak menemukan Ning Caishan, tapi kenapa? Aku bahkan tidak bisa melewatinya. Pihak lain telah mematikan teleponnya. Berdiri di jalan yang sepi, kedua lelaki tua itu tidak tahu harus berbuat apa. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Akhirnya, Su Yufeng menghentakkan kakinya dan berteriak dengan suara serak, "Tidak peduli apa, itu terjadi di Yunhai Tiansu. Bahkan jika kita ditipu, mereka tetap bertanggung jawab. Biarkan penipu menipu kita lebih dari 30 juta yuan di villa bangsawan itu, dan mereka harus membayarnya." Shenrong mengangguk, "Ya. Mereka harus membayar kompensasi." Kemudian, kedua lelaki tua itu melawan balik ke Yunhai Tiansu, tetapi kali ini mereka bahkan tidak bisa masuk. Meskipun mereka berteriak ke pintu, Su Yufeng bahkan datang untuk menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Dia duduk di tanah, merentangkan kaki pendeknya, dan terus menangis, tapi tidak ada gunanya. Ketika mereka menyebutkan akan memanggil polisi, penjaga keamanan memandang mereka seolah-olah mereka sedang tertawa. Lalu benar-benar menelepon polisi. Pada akhirnya, Shenrong dan Su Yufeng putus asa, menangis seperti anak-anak di pinggir jalan. Lebih dari 30 juta. Berapa lebih dari 30 juta yang bisa diperoleh seseorang seumur hidupnya? Bahkan, kebanyakan orang bahkan tidak bisa mendapatkan lebih dari 3 juta. Saat itu, sebuah mobil melaju. Ini adalah Maybach, bernilai jutaan. Mobil berhenti sejenak di samping kedua tetua itu, dan jendelanya terbuka. Su Yufeng melihat ke dalam dan segera berteriak, "Guan Qianjun." Shenrong melirik ke dalam dan berteriak, "Mengapa kamu ada di sini?" Bukan Lao Guan yang duduk di kursi pengemudi. Dia tersenyum dingin, tidak berkata apa-apa, menginjak pedal gas dengan ringan, dan berlari menuju Yunhai Tiansu. Tanpa dia harus menyapa, penjaga keamanan dengan cepat menyingkir, berbaris, dan membungkuk penuh semangat. "Selamat datang di rumah, Tuan Guan." Di bawah perlakuan hormat lebih dari selusin penjaga keamanan, Maybach perlahan masuk. Bahkan, setelah masuk, semua penjaga keamanan membungkuk ke pantat mobil dan berteriak serempak, "Tuan Guan, bergerak perlahan." Adegan ini membuat Su Yufeng dan Shenrong tercengang. Mereka dengan cepat melompat dari tanah dan bergegas mendekat.
Tentu. Selusin satpam yang semula tersenyum tiba-tiba berubah menjadi wajah jahat, dan mereka langsung dihentikan. Pemimpin tim keamanan berkata dengan marah, berapa kali saya katakan kepada Anda bahwa Yunhai Tiansu bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki hanya karena Anda ingin. Keluar dari sini. Anda berani menimbulkan masalah bagi kami jika Anda tidak melakukannya. Aku tidak mempunyai penglihatan dan telah tertipu. Sekeras apapun kamu berusaha, percuma saja. Kalau tidak, 30 juta itu akan sia-sia. Kalau tidak, cari pembohong yang menipumu. Su Yufeng berteriak histeris, lebih dari 30 juta yuan, bisakah disia-siakan begitu saja? Apa yang kamu katakan itu mudah, dan itu bukan uangmu. Tentu saja kamu tidak merasa buruk. Lebih dari selusin penjaga keamanan memandang mereka dengan senyuman dan mengakuinya secara serempak. Tentu saja itu bukan uang kami, jadi tentu saja kami tidak merasa bersalah. Silakan keluar dari sini. Ketika Shenrong sadar kembali, dia berteriak dengan keras, orang yang baru saja masuk bernama Guan Qianjun, kalian. Mengapa kalian begitu menghormatinya? Siapa dia? Kepala keamanan memelototinya, betapa beraninya. Beraninya Anda memanggil Tuan Guan dengan nama depannya. Tuan Guan adalah pemilik paling berharga dari Yunhai Tiansu kami. Haoyu Tianzuang miliknya. Rumah paling mewah dan mahal di seluruh Yunhai Tiansu, bernilai lebih dari 4 miliar, milik Tuan Guan. Kata-kata ini seperti guntur, yang mengejutkan Shenrong dan Su Yufeng. Su Yufeng berteriak histeris, tidak mungkin, apa yang terjadi? Bagaimana Guan Qianjun bisa menjadi pemilik Haoyu Tianzuang? Kamu pasti salah, he. Dia hanya pecundang, pekerja lepas. Dia. Sebelum saya selesai berbicara, jepret. Sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Kepala keamanan benar-benar tanpa ampun dalam serangannya, terlepas dari apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Dia memarahinya dengan dingin. Kamu berani sekali, kamu benar-benar berani menghina Tuan Guan. Tuan Guan terkenal dan berpangkat tinggi. Dia adalah orang yang berkuasa di antara orang-orang yang berkuasa. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu hina? Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Shenrong bertanya dengan bingung, saudaraku, tolong beritahu saya, Guan Qianjun. Apakah dia benar-benar pemilik Haoyu Tianzuang? Apakah ini benar? Kapten keamanan berkata dengan dingin, apakah menurut Anda kami yang bekerja sebagai penjaga keamanan di Yunhai Tiansu akan melihat orang yang salah? Akankah kami mengatakan hal yang salah? Siapa yang sebodoh Anda, sangat bodoh. Perlakukan pembohong sebagai bangsawan. Sangat dingin. Kamu telah ditipu lebih dari 30 juta, jadi keluarlah dari sini. Dua orang tua, kamu melihatku dan aku melihatmu. Tiba-tiba, mereka berteriak serempak, kami tidak akan keluar. Kami ingin mencari Guan Qianjun, he, dia menantu kami. Tiba-tiba, selusin penjaga keamanan tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak hingga seteguk air liurnya terciprat ke wajah kedua lelaki tua itu. Mereka mengeluarkan tongkat mereka dan melambaikannya ke arah kedua lelaki tua itu. Suruh mereka keluar dari sini, atau jika mereka tidak keluar, mereka akan mendapat pukulan telak. Kapten keamanan mengertakkan gigi, kalian benar-benar dua orang tua yang abadi. Kalian tadi bodoh, dan sekarang kalian ingin menjadi orang gila, bukan? Kebajikan dan kemampuan seperti apa yang kalian miliki? Bagaimana kalian bisa menjadikan Tuan Guan menantumu? Kamu tidak layak melepas sepatunya, jadi keluarlah. Bab 766. Saat dia mengatakan itu, kepala keamanan benar-benar mengayunkan tongkatnya dan memukul pantat Shenrong. Mereka berteriak ketakutan, berbalik dan lari, berteriak bahwa Guan Qianjun adalah menantu mereka. Nama putri mereka adalah Shen Feixue. Dia adalah tunangan Guan Qianjun. Teriakan ini, wajahnya penuh kerinduan, penuh harapan, penuh kebahagiaan. Ternyata, Guan Qianjun sangat kaya sehingga dia benar-benar membeli Haoyu Tianzuang. Mereka pasti bisa mengikuti dan menikmati kebahagiaan. Bukankah menyenangkan tinggal di rumah mewah bernilai miliaran? Ini jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang bernilai 30 hingga 40 juta yuan. Namun petugas keamanan tidak mempercayainya dan mengusir mereka ratusan meter dalam satu tarikan napas. Kedua lelaki tua itu tetap berada di persimpangan dengan putus asa. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, sedikit tidak yakin harus berbuat apa. Tiba-tiba, Su Yufeng dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia berteriak, mengapa saya begitu bodoh? Saya akan menelepon Feixue sekarang dan memberikannya kepada putri kami. Sekarang Feixue pasti tinggal bersama Guan Qianjun, di Haoyu Tianzuang.
Gadis ini tidak memberitahu kami. Itu tidak masuk akal. Kami juga ingin tinggal di Haoyu Tianzuang. Shenrong mengangguk penuh semangat, iya. Kami adalah orang tua kandungnya. Mengapa dia harus tinggal di Haoyu Tianzuang dan tidak membiarkan kami tinggal di sana? Ini sangat tidak manusiawi. Segera hubungi Fei Xue dan tanyakan di mana dia sekarang. Cepat bawa kami ke Haoyu Tianzuang. Saat ini, Shen Fei Xue dan Qian Qian sedang berendam di Laut Biru dan bersenang-senang di kapal pesiar. Setelah menerima panggilan tersebut, dia menoleh dan melihat bangunan-bangunan indah di Gunung Yunhai di kejauhan. Saat ini, matahari sudah mulai terbenam di barat. Matahari terbenam yang cemerlang menyinari Haoyu Tianzuang di puncak gunung dengan sangat terang, membuatnya tampak seperti istana di langit. Shen Fei Xue menghela nafas. Setelah mendengar cerita yang jelas-jelas dibumbui, dia berkata dengan tenang, kalau begitu tunggu dulu, saya akan menelepon Lao Guan. Kalimat ini saja sudah memperjelas kepada Shenrong dan Su Yufeng bahwa putri mereka memang tinggal di Haoyu Tianzuang. Mereka begitu bersemangat hingga hampir terbang dan berkata dengan cepat, oke, oke. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan pintu menunggu Guan Qianjun datang. Selain itu, mereka menunjuk penjaga keamanan dari kejauhan dan terus berteriak, mengatakan bahwa Guan Qianjun akan membawa mereka ke Haoyu Tianzuang nanti, dan ketika dia keluar, dia akan memecat mereka semua. Bahkan, Su Yufeng juga melompat berdiri dan berteriak, kalian sekelompok penjaga keamanan buta, atau kalian memiliki sepasang mata anjing. Saya adalah ibu mertua dari pemilik Haoyu Tianzuang. Jika kamu berani melakukan ini padaku, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Tunggu dan lihat. Guan Qianjun akan segera keluar, dan kamu akan tamat. Tembak mereka semua. Shenrong juga berteriak dan mengutuk, sama sekali lupa betapa mereka meremehkan Guan Qianjun sebelumnya. Ketika Lao Guan mengatakan bahwa dia telah membeli Haoyu Tianzuang, mereka semua tampak menghina dan bahkan mengejeknya. Petugas keamanan terlalu malas untuk berkelahi dengan mereka dan memperlakukan mereka seperti anjing menggonggong setiap kali mereka berada di luar batas yang ditentukan. Ujung lainnya, Shen Fei Xue menelepon Guan Qianjun dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya sangat bodoh dan benar-benar telah ditipu, setelah lebih dari 30 juta yuan dihabiskan, mereka semua tertawa marah. Dia mengertakkan gigi, lebih dari 30 juta, mengapa mereka tidak selalu memiliki ingatan yang baik? Mereka terus melakukan hal semacam ini. Kapan kita bisa berhenti ditipu? Kapan aku akan berhenti bersikap serakah? Lalu apa yang harus saya lakukan dengan lebih dari 30 juta itu? Apakah saya tidak bisa mendapatkannya kembali? Guan Qianjun mencibir, jangan khawatir, lebih dari 30 juta, meskipun itu bukan uang orang tuamu, itu tetap uangmu. Aku tidak akan pernah membiarkan penipu merajalela. Kami telah menemukan seseorang untuk mengikuti mereka. Kami tidak hanya perlu mendapatkan kembali lebih dari 30 juta yuan, tetapi mereka juga harus memberi kami 2 kali lipat jumlahnya. Tidak hanya 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Ini sangat berlebihan. Beraninya kamu menertawakanku. Mengatakan itu, Dewa Perang Tertinggi juga sedikit marah. Omong kosong apa yang berani disebut Ning Caishen dan Zhuo Yunduan sebagai Dewa Perang Tertinggi. Dia benar, dia secara acak telah menemukan beberapa adik laki-laki dan meminta mereka menyelesaikannya. Meskipun sekelompok pembohong sangat cakap, mereka sebenarnya tidak cukup baik di hadapan Dewa Perang Tertinggi. Shen Fei Xue menghela napas lega, lalu berkata pelan, jika kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bersedia membiarkan orang tuaku tinggal di sini, aku tidak akan mengganggu mereka. Terserah kamu. Jika mereka terlalu sombong, usir mereka. Pokoknya, aku tidak akan menjadi putri yang tidak berbakti, tapi aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Lebih dari 30 juta yuan berasal dari sumber yang salah. Bahkan jika kita mendapatkannya kembali, kita tidak perlu mengembalikannya kepada mereka, agar tidak menimbulkan masalah lagi. Fei Xue, kamu memang wanita yang kusuka. Kata-katamu telah menyentuh hatiku. Ayo lakukan ini. Shen Fei Xue terkekeh dan meminta Guan Qianjun pergi dan melakukan sesuatu dengan cepat. Segera, Guan Qianjun mengendarai mobil mewahnya keluar dari gerbang. Tidak peduli Shenrong atau Su Yufeng, mereka semua menantikannya. Saat dia melihat Guan Qianjun pergi, dia langsung menyapanya. Dia bahkan bersandar di jendela mobil sebelum pintu mobil berhenti, dan menunjukkan senyuman menyanjung kepada Guan Qianjun di dalam. Su Yufeng berteriak, Qianjun, saya tahu Anda adalah orang yang sangat berkuasa. Saya sudah lama melihat bahwa Anda tidak sederhana.
Apakah Anda masih ingat bahwa Anda dengan santai memberi kami 1 juta untuk dibelanjakan pada awalnya? Sejak saat itu, aku tahu bahwa kamu bukanlah makhluk di dalam kolam, jenis yang berubah menjadi naga saat menghadapi badai. Shenrong mengangguk, ya, Anda benar sekali. Kami selalu berpikir bahwa Qianjun, Anda luar biasa. Kami tidak pernah membayangkan bahwa Anda bisa begitu luar biasa. Anda luar biasa. Sudah kubilang, kami memutuskan untuk menikahkan putri kami denganmu. Su Yufeng berkata, benar. Jika dia tidak menikah, saya akan memaksanya menikah, jadi jangan khawatir. Guan Qianjun merasa merinding saat dia mendengarkan, seolah-olah Shen Feixue suka bersamaku dan kamu tidak pernah menghentikannya, seolah dia tidak suka bersamaku. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi dan hanya berkata masuk ke dalam mobil. Namun, baik Shenrong maupun Su Yufeng tidak naik bus. Mereka menunjuk ke penjaga keamanan di gerbang dan meminta Guan Qianjun memberi mereka pelajaran. Su Yufeng berkata, orang-orang bermata anjing ini harus diberi pelajaran. Mereka baru saja menghentikan kita di sini dan menolak mengizinkan kita masuk. Kita tertipu. Lebih dari 30 juta, itu adalah uang hasil jerih payah, dan mereka bahkan tidak mengakuinya. Qianjun, aku benar-benar ragu Yunhai Tiansu berkolusi dengan dua penipu itu untuk menipu uang. Dan penjaga keamanan ini sebenarnya bekerja untuk harimau, mereka harus dipecat. Shenrong melambaikan tangannya, ya. Dipecat. Lalu dia berkata dengan bangga, kami adalah ibu mertua dan ayah mertua dari pemilik Haoyu Tianzuang. Kalian yang meremehkan orang lain, berani mengusir kami. Kami sudah mati, haha. Sekelompok penjaga keamanan saling memandang. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. Bukankah Guan Qianjun sepertinya baru saja menaruh dendam terhadap mereka? Kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu dekat? Bersambung.